berdasarkan minat area, bahasa, dan suku. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdasarkan pusat minat. Model pembelajaran berdasarkan minat adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran berdasarkan minat direncana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya yang menekankan pada prinsip 1. Individualisasi pengalaman pembelajaran bagi setiap anak. Yang kedua, membantu anak untuk membuat pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan. Dan yang ketiga, peran serta keluarga. Dalam proses pembelajaran berdasarkan minat dapat melibatkan anggota keluarga dan cara sebagai berikut. Yang pertama, anggota keluarga dilibatkan secara sukarela dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, anggota keluarga berminat dengan tekad dan dalam membuat keputusan tentang anak. Yang ketiga, anggota keluarga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di TK. Yang B, model pembelajaran area. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan antara perkembangan pada diri anak. Pembelajaran area adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keragaman budaya yang menekankan prinsip. Yang pertama ada prinsip pengalaman pribadi anak. Yang kedua, membantu anak membuat pilihan-pilihan dan keputusan melalui aktivitas-aktivitas dalam area yang sudah disiapkan. Yang ketiga, keterampilan keluarga dalam pembelajaran. Di dalam model ini, anak didik diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minat mereka. Adapun pilar model pembelajaran area diantaranya 1. Konstruktivisme. Yang kedua, pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Yang terakhir, pendidikan progresif. Pelaksanaan pendidikan progresif dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan anak dan konstruktivisme. Ini area yang disiapkan adalah antaranya satu, area agama. Yang kedua, area blok. Yang ketiga, area berhitung atau matematika. Yang keempat, area IPA. Yang kelima, area musik. Yang keenam, area bahasa. Yang dimana area bahasa termasuk dalam buku-buku cerita, gambar seri, kartu kategori kata, kartu nama hari, boneka tangan, panggung boneka, papan flanel, kartu nama bulan, majalah anak, dan lain-lain. Yang ketujuh, area membaca dan menulis, buku tulis, pensil warna, pensil, kartu huruf, kartu kategori, kartu gambar, kartu piano, spidol, dan lain-lain. Yang kedelapan, area drama, tempat tidur anak atau boneka, lemari kecil, meja kursi kecil, boneka, tempat jemuran, dan lain-lain sebagainya. Area pasir atau air, bak pasir atau bak air. Yang ke-10, area seni atau motorik, meja gambar, meja kursi anak, krayon, pensil berwarna, pensil, kapur tulis, kapur warna, arang buku gambar, kertas lipat, kertas koran,
dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Cinta. Selanjutnya ada pembelajaran SD berdasarkan minat bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Menurut Jamaris 2006, komunikasi dan bahasa merupakan dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa dua kemampuan ini, manusia akan kesulitan untuk melakukan interaksi sosial. Bahasa dapat didefinisikan sebagai bentuk kode sosial yang memiliki sistem yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua ada peran bahasa Indonesia, yaitu ada sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013, yang di pembelajaran sekolah dasar berdasarkan seni. Yang pertama ada pendidikan seni. Aspek seni merupakan aspek yang memfokuskan pada tingkat kreativitas anak-anak. Dalam kegiatan outing, anak-anak dapat mengkreasikan hal yang dilihat dari melakukan outing kelas. Adapun aspek seni yang dapat dicapai dari kegiatan outing kelas antara lain: yang pertama, anak dapat menggambarkan tentang hal yang telah didapat dari kegiatan outing kelas. Yang kedua, anak-anak belajar menempel gambar dari proses kegiatan outing kelas. Selanjutnya pembelajaran sekolah dasar berdasarkan minat seni. Yang pertama ada gerakan respon. Yang kedua konsep pendidikan seni untuk apresiasi. Yang ketiga konsep pendidikan seni untuk pembentukan konsepsi. Yang keempat konsep pendidikan seni untuk pertumbuhan mental dan kreatif. Yang kelima konsep seni sebagai keindahan. Yang keenam konsep seni sebagai imitasi. Yang ketujuh konsep seni sebagai hiburan yang menyenangkan. Yang kedua ada kreativitas. Kreativitas ini merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, pengembangan dari pola sebelumnya dan sebelumnya tidak ada yang membuatnya. Selanjutnya ada unsur karakteristik. Yang pertama, kreativitas merupakan proses, bukan hasil. Yang kedua, proses itu mempunyai tujuan yang mendatangkan keuntungan bagi orang itu sendiri ataupun kelompok sosialnya. Yang ketiga, kreativitas mengarah pada penciptaan sesuatu yang baru. Yang keempat, kreativitas muncul dari pemikiran divergen. Yang kelima, kreativitas merupakan suatu hal, cara berpikir yang tidak sama dengan kecerdasan. Yang keenam, kemampuan untuk menciptakan bergantung pada pengetahuan yang diterima. Yang ketujuh, kreativitas merupakan bentuk imajinasi yang dikendalikan yang menjurus ke arah beberapa bentuk prestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamida. Kemudian ditinjau dari aspek kehidupan maupun kebutuhan akan aktivitas sangatlah terasa. Misalnya saja pada zaman teknologi saat ini, kita menghadapi macam-macam tantangan baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, politik maupun dalam bidang budaya dan sosial. Peningkatan otomatis dalam perusahaan modern mempunyai dampak berkurangnya tuntutan pemikiran yang konstruktif. Pekerjaan pun menjadi lebih ringan. Kemudian di sini ada kebutuhan akan kreativitas. Pada usia SD, menengah pertama, anak mengalami masa keingintahuan dan perkembangan kognitif, efektif maupun fisikomotor yang cepat. Perkembangan anak ini akan
di area kegiatan. Lalu ada istirahat atau makan 30 menit. Sekian dari makalah kami. Sekian dari hasil presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin dari